Bayangkan sebuah pernikahan yang bukan hanya menyatukan dua manusia, tapi dua kerajaan bisnis terbesar. Mahar miliaran, uang tunai, villa, saham, properti, nama keluarga yang tertera di undangan saja sudah cukup membuat orang gemetar. Namun, di antara semua kemewahan itu, ada satu hal yang membuat para tamu lebih penasaran daripada jumlah hartanya. Pengantin wanitanya. Namanya Yuna Pai, putri tunggal keluarga Pai, keluarga konglomerat yang bahkan jarang muncul di berita karena terlalu kuat untuk perlu pencitraan. Tapi anehnya, tak satu pun dari tamu undangan benar-benar mengenalnya. Katanya sakit-sakitan sejak kecil, dibesarkan di luar negeri, tidak pernah muncul di publik, dan rumor paling kejam pun beredar pelan-pelan. Jangan-jangan dia disembunyikan karena jelek. Hari itu, aula pernikahan penuh dengan senyum palsu dan tatapan penuh perhitungan. Semua menunggu satu momen, kemunculan pengantin wanita. Ketika pintu besar terbuka dan Yuna melangkah masuk dengan gaun pengantin putih, ruangan itu hening. Bukan karena takjub, bukan karena kagum, melainkan karena kaget. Tubuhnya besar, wajahnya bulat, tidak sesuai dengan bayangan putri konglomerat yang selama ini mereka imajinasikan. Dan dari keheningan itu, lahirlah bisikan-bisikan paling kejam. Serius ini pengantin wanitanya? Kasihan pengantin prianya. Uangnya banyak, tapi... Bisikan itu tidak pelan, dan Yuna mendengarnya. Namun dia tetap berjalan. Langkahnya tenang, wajahnya datar. Seolah dia sudah terlalu sering mendengar kata-kata seperti itu hingga rasa sakitnya pun mati rasa. Pria yang berdiri menunggunya di altar bernama Yossi Jaden, pewaris keluarga Jaden. Tampan, dingin, berwibawa. Dan sejak awal Yossi tahu satu hal, pernikahan ini bukan pilihannya. Ini pernikahan bisnis, kesepakatan antar keluarga, dan Yuna hanyalah bagian dari kontrak itu. Saat Yuna berdiri di sampingnya, Yossi tidak menggenggam tangannya, tidak menatap matanya. Yang dia lihat hanyalah seorang wanita yang menurutnya tidak pantas berada di sisinya. Upacara berjalan lancar, janji suci diucapkan, cincin dipasangkan, tepuk tangan menggema. Namun di balik semua formalitas itu, tidak ada kehangatan, tidak ada cinta. Malam pertama pernikahan mereka bahkan lebih dingin daripada aula resepsi. Yossi langsung menegaskan satu hal. Pernikahan ini hanya urusan bisnis. Jangan berharap lebih. Yuna tersenyum kecil, bukan karena tidak sakit, tapi karena dia sudah menyiapkan dirinya untuk tidak berharap apapun sejak awal. Hari-hari setelah pernikahan tidak pernah disebut sebagai kehidupan rumah tangga. Yossi sibuk dengan pekerjaannya. Yuna menghabiskan waktu di dapur. Bagi Yossi, Yuna hanyalah istri formal. Cukup ada di rumah, cukup tidak membuat malu keluarga. Namun setiap kali Yuna memasak, setiap kali dia menyajikan makanan dengan penuh perhatian, yang Yossi lihat hanyalah wanita gemuk yang seharusnya tahu diri. Ucapan-ucapan tajam sering terlontar, sindiran halus, tatapan merendahkan. Dan Yuna menerimanya dengan diam. Yang mereka tidak tahu adalah diam Yuna bukan karena lemah. Diamnya adalah cara bertahan hidup. Karena jauh sebelum pernikahan ini, Yuna sudah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harga dirinya. Dulu, Yuna bukan siapa-siapa seperti yang mereka lihat sekarang. Dia adalah pianis jenius. Bakatnya diakui sejak kecil. Tangannya pernah dipuji sebagai tangan emas. Dia bahkan hampir menjadi pianis utama orkestra filharmonik dunia. Sampai satu hari, sebuah kecelakaan mobil merenggut semuanya. Tangannya rusak. Sarafnya tidak lagi sempurna. Setiap menekan tuts piano terasa seperti pisau menusuk tulang. Dunia musik yang dia cintai mengusirnya secara perlahan. Obat hormon, depresi, kesepian. Berat badannya naik drastis. Dan dari seorang jenius yang dielu-elu, Yuna berubah menjadi perempuan yang disembunyikan keluarganya. Sejak hari itu, Yuna belajar satu hal. Dunia tidak peduli seberapa berbakat kamu, kalau kamu tidak sesuai dengan standar mereka. Namun Yuna tidak menyerah. Dia meninggalkan piano dan menemukan dunia baru di dapur. Memasak bukan sekedar hobi, itu terapi, itu cara bertahan hidup. Tanpa diketahui siapapun, Yuna membangun identitas baru. Seorang blogger kuliner anonim,
Kontennya jujur, resepnya orisinal, pengetahuannya tentang gizi dan herbal sangat dalam. Perlahan, pengikutnya bertambah. Ratusan ribu, jutaan. Namun satu hal tetap sama, dia memilih tidak menunjukkan wajahnya. Karena trauma membuatnya tahu, popularitas bisa lebih kejam daripada sepi. Dan di rumahnya sendiri, Yuna tetap dianggap tidak berguna. Sampai satu hari, keluarga besar Jae-in mengadakan acara penting. Pesta ulang tahun sang kakek. Yosi tidak berniat membawa Yuna. Baginya perhadiran Yuna hanya akan mempermalukan dirinya. Namun Yuna datang. Dengan penampilan yang berbeda. Tubuhnya lebih ramping. Posturnya tegap. Tatapannya tenang. Untuk pertama kalinya orang-orang tidak langsung mengenalinya. Dan ketika Yuna duduk di depan piano lalu meletakkan jari-jarinya di atas tuts, tak ada yang tahu bahwa malam itu semua penghinaan yang pernah mereka ucapkan akan kembali menghantam mereka sendiri. Tidak ada yang menyangka bahwa malam itu akan menjadi titik balik segalanya. Lampu aula meredup. Semua mata tertuju pada satu sosok yang duduk di depan piano. Yuna Pai. Beberapa orang masih berbisik. Sebagian menertawakan dalam hati. Tidak ada yang benar-benar menganggap serius. Sampai jari-jarinya menyentuh tuts pertama. Nada pembuka terdengar pelan, namun bersih, presisi, penuh emosi. Dan dalam hitungan detik, seluruh ruangan membeku. Itu bukan permainan piano biasa. Itu adalah komposisi tingkat tertinggi. Lagu yang bahkan pianis profesional pun menghindarinya. Tangan Yuna bergerak lincah, punggungnya tegak, ekspresinya tenang, seolah rasa sakit masa lalu sudah berdamai dengan jiwanya. Setiap nada terdengar seperti cerita, tentang mimpi yang hancur, tentang luka yang ditelan diam-diam, tentang seseorang yang diremehkan namun memilih bertahan. Para tamu terdiam, tidak ada lagi tawa, tidak ada bisikan, dan untuk pertama kalinya, Yosi Jae-in menatap istrinya dengan mata yang berbeda. Bukan tatapan jijik, bukan tatapan merendahkan, melainkan kaget, bingung, dan perlahan penyesalan. Saat lagu berakhir, tidak ada yang langsung bertepuk tangan. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang berat. Lalu satu tepuk tangan terdengar, disusul yang lain, dan akhirnya seluruh ruangan bergemuruh. Namun Yuna tidak tersenyum. Dia berdiri, membungkuk singkat, lalu pergi dari aula, tanpa menunggu pujian. Karena momen itu bukan untuk mereka. Sejak malam itu, cara orang memandang Yuna berubah drastis. Namun perubahan itu datang terlambat. Beberapa hari kemudian, dunia luar mulai mengenalnya dengan nama yang berbeda. Bukan istri Yosi Jae-in, bukan pengantin yang memalukan, melainkan blogger kuliner legendaris yang selama ini anonim. Wajah Yuna muncul di televisi, di majalah, di berbagai undangan eksklusif. Kontrak berdatangan, popularitas melonjak. Dan ironisnya, orang-orang yang dulu meremehkan Yuna kini berlomba-lomba mengaku mengenalnya. Namun di balik sorotan itu, masalah justru semakin rumit. Karena kebangkitan Yuna adalah ancaman bagi sebagian orang. Terutama satu nama, Sansan, cinta lama Yosi, wanita yang selama ini dianggap pilihan sempurna. Cantik, langsing, pintar bersosialisasi. Dan sejak Yuna bersinar, posisi Sansan perlahan tergeser. Rasa iri berubah menjadi dendam, dendam berubah menjadi licik. Fitnah mulai disebar, video lama diedit, cerita dipilin-pilin. Yuna dituduh memanfaatkan popularitas, dituding memalsukan identitas, bahkan dituduh menghancurkan rumah tangga orang lain. Media sosial meledak, publik terpecah, dan di tengah badai itu, Yuna menunggu satu hal, kepercayaan. Bukan dari publik, bukan dari media, tapi dari satu orang, Yosi sendiri. Namun yang ia dapatkan justru keraguan. Yosi tidak langsung membela. Dia memilih diam, menunggu, mengamati. Bagi Yuna, itu lebih menyakitkan daripada ribuan komentar jahat. Karena di titik itu, dia sadar sesuatu yang pahit. Selama ini, Yosi tidak pernah melihatnya sebagai istri.
hanya sebagai peran, sebagai formalitas, sebagai bagian dari kontrak. Malam itu Yuna duduk sendirian di dapur. Bukan memasak, bukan menangis, hanya diam. Dan di keheningan itu, dia mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Pergi. Bukan kabur, bukan melarikan diri, tapi pergi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Keesokan harinya, Yuna meninggalkan rumah besar itu, tanpa drama, tanpa pertengkaran, hanya sebuah surat singkat. Aku lelah membuktikan bahwa aku layak. Mulai hari ini, aku memilih diriku sendiri. Kepergiannya terasa sunyi, namun dampaknya menghancurkan segalanya. Skandal Sansan terbongkar, bukti-bukti fitnah muncul, publik berbalik arah, nama keluarga Jayden tercoreng, kepercayaan mitra bisnis runtuh. Dan di tengah kehancuran itu, Yosi akhirnya sadar bahwa perempuan yang selama ini dia remehkan adalah satu-satunya orang yang tidak pernah berniat menjatuhkannya. Yosi mencoba mencari Yuna, menghubungi, memohon. Namun Yuna tidak lagi berada di tempat yang sama. Dia sekarang berdiri di panggungnya sendiri, bukan sebagai istri siapapun, tapi sebagai dirinya sendiri. Mandiri, percaya diri, utuh. Dan ketika mereka akhirnya bertemu kembali, Yosi menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Yuna tidak membencinya, tidak marah, tidak dendam. Dia hanya tidak lagi membutuhkan Yosi. Dan itulah hukuman paling berat. Karena penyesalan terbesar dalam hidup bukanlah kehilangan harta atau kehancuran nama baik, melainkan menyadari bahwa orang yang pernah mencintaimu dengan tulus kini telah bahagia tanpa dirimu. Cerita ini bukan tentang balas dendam, bukan tentang tubuh, rupa, atau status. Ini tentang harga diri, tentang seseorang yang diremehkan terlalu lama, hingga akhirnya bangkit. Bukan untuk membuktikan siapa yang salah, melainkan untuk memilih hidup yang tidak lagi meminta pengakuan siapapun. Karena pada akhirnya, yang benar-benar menang adalah mereka yang berani memilih dirinya sendiri.